Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau budgeting ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena hari ini aku udah terima gaji, jadi total gaji itu 3 juta. Aku mau ngatur dalam 1 bulan. Tapi sebelumnya aku mau ngeluarin sisa keuangan aku di bulan Desember 2024. Ini saving challenge aku yang per harinya yang gak nentu ya teman-teman. Jadi sisa-sisa jajan anak aku kumpulin. Nah ini aku mau ngeluarin terlebih dahulu untuk sisa uang belanja aku yang per harinya 50.000. Ini untuk anggaran atau budgeting Januari gak aku pakai ya teman-teman, karena aku mau pangkas keuangan di pos dapur aku yang biasanya aku budgeting atau anggarin per harinya 50.000. Ini aku ambil per minggu ya teman-teman. Jadi per minggu itu aku anggarin 250.000, yang dari 1.550.000 sekarang menjadi 1 juta. Karena aku melihat di sini ada sisanya lumayan ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan anggaran 1 juta ini minimal tidak ada kekurangan ya teman-teman. Kalaupun pas nggak apa-apa, bersyukur aja, alhamdulillah. Tapi sebelum lanjut ke video berikutnya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia dukung channel aku, yang udah nonton channel aku. Semoga Allah balaskan dengan beribu-ribu kebaikan, amin amin ya robbal alamin. Dan semoga video aku ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Dan tentunya aku bikin video ini nggak ada maksud tujuan untuk ria ya teman-teman. Aku hanya ingin berbagi motivasi ke teman-teman semuanya, karena dari awal pun aku juga nggak tahu yang namanya ngatur keuangan rumah tangga dengan keuangan yang dulunya begitu banyak ya teman-teman. Itu ternyata habis, nggak tahu kemana tujuannya, dan aku juga nggak bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jadi ya udah mengalir begitu aja ya teman-teman. Akhirnya menyesal. Nah pada suatu titiknya itu jadinya capek sendiri ya, kok kayak gini ya ngatur keuangan, pasti ada yang salah. Nah aku mulai belajar juga dari teman-teman cara ngatur keuangan rumah tangga itu seperti apa, dan alhamdulillah makin kesini ternyata mengatur keuangan itu memang sulit, tapi kalau nggak dipaksakan kita nggak akan punya tabungan ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku udah selesai ngeluarin keuangan aku yang sisa dari uang belanja sama saving challenge. Dan ini catatan bahan masakan aku dalam 1 hari. Aku ngeluarin uang 50.000 itu selalu aku catat ya, ada sisanya atau enggak. Aku juga bikin video shootnya ya teman-teman, dari budget belanja harian sama menu masakannya. Ini udah selesai, jadi ini mau aku buang dan aku nggak pakai lagi. Seterusnya aku mau ngitung berapa kira-kira sisa keuangan aku di bulan Desember. Alhamdulillah ya teman-teman, bersyukur banget, ini masih banyak kayaknya. Dan ini untuk recehannya aku mau tabung, mau satuin sama uang koinnya. Ini aku juga ngumpulin dari sisa-sisa ya teman-teman. Jadi setiap ada koin 500 atau 1000-an aku samain, tapi ini untuk pecahan 100 perak sama 200 yang aku pisahin juga. Nanti jika sudah terkumpul banyak, kita tukarin di Indomaret atau Alfa. Dan selanjutnya aku mau milah-milah terlebih dahulu sesuai dengan nominalnya, biar nanti kita itu gampang ngitungnya ya teman-teman. Alhamdulillah senang banget rasanya kalau di akhir bulan ini masih ada sisa budgeting keuangan ya. Jujur ini tuh kalau ada sisa uang 2.000 tetap aku kumpulin ya teman-teman, karena aku tuh ngerasain capeknya nyari uang itu kayak apa. Makanya aku tuh meskipun 2.000 tetap ya teman-teman gak aku sepelein, jadi tetap aku kumpulin. Karena sekarang posisi aku hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, jadi sumber penghasilannya itu hanya dari pas suami aja ya teman-teman. Dan aku berharap sih meskipun satu sumber penghasilan, aku juga bisa mengelola keuangan ini dengan benar. Meskipun terkadang masih ada minusnya, tapi aku selalu berusaha ya. Mudah-mudahan
aku pribadi bisa ngejalanin amanah yang diberikan oleh suami aku. Nah, dengan cara budgeting ya teman-teman, mengelola dan mengatur keuangan seberapapun pendapatannya, selalu bersyukur ya. Dan alhamdulillah ini udah selesai, aku milah-milahnya sesuai dengan nominal. Saatnya aku mau ngitung kira-kira berapa hasil dari sisa budgeting bulan Desember. Dan alhamdulillah lagi, ini yang kurang 180.000 bisa ketutup sama sisa-sisa uang belanja di anggaran Desember ya teman-teman. Jadi nanti kalau seumpama ada anggaran atau tambahan rezeki dari suami itu, nanti mau aku alokasiin rencananya ke dana darurat atau dibagi dengan pos-pos yang lainnya, karena terus terang ini untuk dana pendidikan itu juga masih kurang ya teman-teman. Sedangkan di bulan Juni itu harus terkumpul keuangan untuk daftar ulang sama anak aku lulus kelas 9, itu tentunya perlu biaya yang tidak kecil ya teman-teman. Jadi ini dipersiapkan dari sekarang supaya nanti pas Juni atau Juli itu bisa nutupin biaya-biaya pendidikan yang diperlukan. Karena untuk kelas 9 itu biasanya kelulusan kan ada biaya lain-lainnya ya teman-teman, untuk biaya kelulusan. Kemudian untuk cari sekolah itu setelah keterima nanti kan pasti juga ada, kita harus ngeluarin uang untuk seragam, untuk yang lain-lainnya, jadi harus di prepare jauh-jauh sebelumnya ya teman-teman. Alhamdulillah nanti ada THR juga, kita bisa sisihin sedikit untuk biaya pendidikan, karena biaya pendidikan untuk anak aku itu enggak murah ya teman-teman. Karena yang pertama itu harus nyari sekolahan dan nanti mudah-mudahan keterima di negeri lagi. Dan untuk adiknya karena sekolahnya swasta, tentunya setiap tahun itu ada uang daftar ulang ya teman-teman. Karena apapun itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh sebelumnya ya, supaya nanti kita nggak kebingungan saat biaya itu dibutuhkan. Nah, ini aku mau pisah-pisahin terlebih dahulu. Yang 5.000 ini maaf aku salah ngitung, harusnya 5 lembar biar hitungannya gampang, per ikatnya itu jadi 10.000. Mudah-mudahan ini nanti terkumpulnya banyak ya teman-teman, jadi bisa nutupin dan bisa nabung juga dari sisa uang belanja bulan gaji bulan kemarin. Cerita lagi sedikit ya teman-teman, dulu uang 2.000 ini gak aku anggap ya teman-teman, tapi gak tahu bagaimana ceritanya, mungkin aku sudah di titik jenuh ya teman-teman, selalu kurang-kurang terus. Yang pertama itu aku tuh gak pernah bersyukur, yang kedua aku tuh gak bisa menghargai yang namanya nominal uang kecil. Padahal ya teman-teman, jika kita mau menabung itu dari awal kita harus belajar dulu dari nominal terkecil, baru nanti jika sudah dari terkecil sudah terlewati bisa ke yang lebih besar, dan dilakukan dengan konsisten meskipun menguras kesabaran ya teman-teman. Jadi karena kebaikan itu tentunya pasti ada pengorbanan ya, ada perjuangan yang harus kita lakuin. Dan alhamdulillah mulai saat ini aku sudah mulai bisa mengatur, memanage keuangan rumah tangga aku. Jadi di sini yang aku fokusin, aku tidak mau berfoya-foya teman-teman, karena mengingat kebutuhan aku itu yang harus didahulukan memang banyak banget. Untuk pendidikan anak, untuk kuliah aja itu perlu biaya banyak, meskipun kuliahnya masih kurang 4-5 tahun lagi, tapi aku harus prepare-nya dari sekarang ya teman-teman, supaya pas uang dibutuhkan itu ada biayanya. Yang aku lakuin ya seperti ini ya teman-teman, mengumpulin receh demi receh dari sisa uang belanja, karena memang sumbernya hanya satu, jadi mau gak mau aku harus menghemat keuangan seperti itu ya teman-teman. Dan harapan aku mudah-mudahan konten aku atau video sharing aku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah ini udah selesai teman-teman, jadi ini sisanya 23.000 gak aku masukin terlebih dahulu. Aku mau ngitung 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah pas banget ini. 2.000-an ada 100.000, jadi 423.000 rupiah.
totalnya. Yang receh tadi nggak aku hitung, aku lupa ngitungnya, jadi nggak apa-apa ya, aku masukin ke receh. Nah ini aku mau nulis terlebih dahulu sisa dari budget bulan Desember untuk perbandingan evaluasi gajian berikutnya. Ini aku mau keluarin terlebih dahulu. Habis ini aku mau budgeting untuk gajian bulan Desember, karena sekarang udah tanggal 24. Saatnya nanti kita mau nganggarin penghasilan yang sudah aku terima dari suami untuk dikelola dalam 1 bulan. Nah jadi ini hasilnya itu 423.000, kemudian dipotong untuk nutupin kekurangan anggaran bulan Januari karena aku hanya terima 3 juta dan masih kurang 180.000 dari total anggaran semuanya itu 3.180.000. Alhamdulillah ini bisa ketutup di sisa anggaran bulan Desember 2024. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Selanjutnya buat teman-teman yang mau samaan sama binder yang aku pakai, alat budgeting yang aku pakai, nanti aku selipin linknya ada di video deskripsi box ya teman-teman. Nah ini udah selesai, jadi saatnya aku mau anggarin keuangan untuk bulan Januari ya teman-teman. Nah teman-teman gimana nih, udah nganggarin atau belum? Atau di sini ada yang samaan sama aku gajiannya per tanggal 25? Jika ada yang sama ataupun nanti gajiannya tanggal 1 ataupun tanggal 2 ataupun akhir bulan, jangan lupa ya teman-teman untuk melakukan budgeting keuangan, karena benar dengan budgeting keuangan ini ngebantu kita untuk mengelola atau memanage keuangan kita, supaya kita nanti tahu keuangan kita itu dipakai untuk apa aja, dan kita bisa belajar cara membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Ini sebelumnya mau aku taruh terlebih dahulu karena ini belum aku masukin untuk keuangan aku di bulan Januari. Nah yang pertama itu ada SPP dan infak ya teman-teman. SPP dan infak di sini itu Rp325.000, karena ini untuk bayar SPP sama uang infak. Jadi alhamdulillah ada pecahannya juga, ini aku pasin aja untuk keuangan SPP dan infak. Dan untuk amal Jumat ini udah aku satuin, jadi totalnya semuanya itu, dan sudah bisa dipastikan ini tidak ada sisanya ya teman-teman, karena emang aku udah anggarin sesuai dengan budget. Untuk beras ini aku anggarin sebanyak Rp310.000, dan Rp310.000 ini tidak aku beliin semuanya ya teman-teman, aku belinya bertahap, biasanya 20 dulu, nanti jika ada kekurangan baru kita nambah beli lagi, karena kalau untuk makan itu nggak bisa dipastikan ya teman-teman nasinya habisnya berapa. Jadi aku belinya itu 20 liter terlebih dahulu, itu aku oplos ya teman-teman, nanti lihat berasnya itu harganya berapa, bagus apa enggak. Nah selanjutnya ini ada belanja bulanan, ini aku anggarin Rp300.000, mudah-mudahan aja cukup dengan budget Rp300.000 karena masih ada sisa stok belanjaan bulan kemarin. Kemudian listrik di sini aku anggarin Rp350.000, ini untuk token air Rp50.000 dan listriknya Rp300.000, karena dari pemerintah kan ada pemberitahuan ya teman-teman, ada diskon untuk bulan Januari sama Februari. Mudah-mudahan aja nanti bener ini ada sisa banyak, alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Dan selanjutnya ini pos uang kebersihan sebanyak Rp35.000. Untuk uang kebersihannya ini aku ganti ya teman-teman, jika ada teman-teman yang mau menanyakan kok bulan kemarin 50.000, jadi ini ada 2 tukang kebersihan, aku ambil yang 35.000, aku ganti gitu ya mesinnya. Nah setelah itu ada uang internet sama pulsa. Untuk internet ini karena biasanya aku pakai yang unlimited, jadi aku belinya itu 92.000 plus nanti pulsanya 5.000 supaya kartunya itu enggak hangus, karena aku di sini pakai 2 kartu. Dan ini untuk aku sama anak aku aja, karena Pak suami itu dari anggaran 1.500.000 itu udah semua-muanya, dari bengkel, kemudian bensin,
terus jajannya dia itu udah semuanya. Kemudian ini air aku anggarin 150.000 karena aku pakainya sekarang enggak merek yang sekarang harganya di atas 20.000 ya teman-teman. Dulu memang pakai tapi sekarang enggak, aku hanya pakai air biru aja. Kemudian setelah air di sini ada bensin 200.000. Kemudian ada dana darurat 100.000. Ini mudah-mudahan nanti bisa ketambah dari sumber tambahan penghasilan suami aku. Jadi nantinya mau aku update kalau seumpama ini ada penambahan ya teman-teman dari rezeki tak terduga lainnya. Kemudian untuk jajan anak aku ini aku budgetin atau aku anggarin 100.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sengaja ya teman-teman aku pilihin yang receh karena kalau jajan kita utuhin uangnya itu cepet banget habisnya ya. Kalau uang sudah kepegang tangan itu biasanya seperti itu ya teman-teman, cepet habisnya. Jadi ini aku ambil yang receh aja. Nah ini ada yang kelengkap untuk uang servis, aku naruhnya salah, nggak sesuai urutan. Jadi uang servis ini aku anggarin sebanyak 50.000 karena aku nggak setiap bulan servis, mungkin bisa 2-3 bulan. Nah selanjutnya di sini ada uang gas juga sama ya teman-teman, nggak tiap bulan beli karena aku pakainya yang 12 kilo. Jadi kalau 12 kilo tanggal 18 kemarin aku ngisi bensin harganya itu di 215.000, mudah-mudahan aja nanti cukup. Nah untuk minggu pertama ini aku udah bikin listnya ya teman-teman belanjaan, tapi aku tetap nggak belanja sekaligus, nanti aku bagi-bagi juga. Ini sebesar 250.000 rupiah. Sama ya teman-teman untuk minggu kedua sama minggu ketiga dan minggu keempat, karena ini aku pangkas jadinya hanya 1 juta dari budget yang biasanya per hari 50.000. Kalau ditotalin itu sekitar 1.550.000 sesuai tanggalnya ya teman-teman. Kalau tanggalnya sampai 31 itu berarti 1.550.000, tapi kalau untuk sampai tanggal 30 itu biasa 1.500.000, itu menyesuaikan tanggalnya aja. Nah ini udah mau selesai budgeting aku, saatnya sisanya nanti mau aku masukin untuk ngisi saving challenge ya teman-teman. Alhamdulillah dari sisa anggaran Desember ini bisa ketutup kekurangan di budgeting Januari dan bisa untuk ngisi saving challenge. Alhamdulillah jadi bisa keisi sedikit demi sedikit keuangan saving challenge aku. Sebelum lanjut aku mau ngecek terlebih dahulu, takut ada yang kelewat seperti tadi, tapi sesuai urutan sih enggak ya, karena di sini aku juga pakai list juga. Alhamdulillah ini juga udah keisi semuanya teman-teman. Ini udah beres, alhamdulillah banget. Saatnya aku mau pindah ke binder satunya, yaitu isinya tuh hanya saving challenge. Dan saving challenge itu kalau kita totalin semuanya ya di atas 5 ya. Yang mudah-mudahan aja dalam setahun itu bisa terpenuhi. Nah yang pertama ini karena sisanya hanya tinggal 100, 10, 20, 30, masih ada 20.000, jadi sisanya itu 150.000. Dan ini yang uang recehan 2.000 nya ini mau aku taruh aja, anggap aja ini uang yang nggak kepakai ya teman-teman, tapi sebenarnya ini buat saving challenge untuk menutupin kekurangan dana darurat yang masih banyak banget kekurangannya, karena dana darurat itu disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga ya teman-teman. Ada yang sebelum menikah, ada yang sudah menikah, ada yang punya anak 1, punya anak 2, dan seterusnya seperti itu. Jadi itu ada nominalnya tersendiri. Karena aku di sini juga ngikutin kelas budgeting ya, kelas online kayak gitu. Jadi sedikit demi sedikit aku tahu, makanya di sini aku mau ngejar kekurangan dana darurat yang harus aku persiapkan. Jadi diajarin juga planningnya itu harus jauh-jauh sebelumnya. Nah untuk dana pendidikan
barusan ini aku anggarin 100.000 ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah terkumpul 200.000 rupiah. Mudah-mudahan aja nanti cukup sampai waktu yang diperlukan keuangannya. Selanjutnya di sini setelah ini ada uang dana sosial. Dana sosial ini bisa dipakai untuk nengok orang sakit. Biasanya kalau di lingkungan aku itu ya mudah-mudahan sih nggak ada yang sakit ya teman-teman, pada sehat semuanya, lancar rezekinya, berkah hidupnya ya teman-teman. Jadi per orang itu kolektifan ada yang 20.000, pokoknya di atas 20.000, bahkan ada yang lebih, masya Allah. Dan tetap ya teman-teman, ini aku catat untuk pengeluaran ataupun pemasukannya, makanya setiap ini ada pembatasnya kertas putih, itu gunanya untuk mencatat keuangan ya. Jadi untuk dana sosial ini aku tambahin hanya 15.000 rupiah karena disesuaikan sama sisa dari anggaran sebelumnya ya teman-teman. Karena kalau dari budget atau anggaran yang baru masuk di gaji 25 itu enggak ada untuk saving challenge ya. Nah ini udah selesai, jadi totalnya alhamdulillah sudah 50.000 rupiah di keuangan sosial. Kemudian setelah ini untuk keuangan liburan sama lebaran ini sekali lagi aku nggak anggarin terlebih dahulu. Ini untuk dana pajak yang aku utamain karena ini bulan 10 itu harus dipakai dan itu 3 kendaraan. Jadi mudah-mudahan aja dengan mengumpulin sedikit demi sedikit nanti pas waktunya terpakai itu cukup, bahkan aku berharap bisa melebihi ya teman-teman. Nah ini aku satuin aja dari yang kemarin sisa 20.000 itu aku satuin, jadi untuk total uang pajak itu terkumpul 40.000 rupiah. Mudah-mudahan ada rezeki lain yang tak terduga jadi bisa buat ngisi saving challenge ya teman-teman, atau ngumpulin buat dana darurat. Nah selanjutnya ini aku mau beralih ke saving challenge aku yang 3 juta dalam 1 tahun. Aku nggak muluk-muluk ya teman-teman, karena di tahun-tahun kemarin aku nganggarin sampai over budget banget, itu nggak tercapai, nggak goal. Jadi untuk tahun ini aku hanya saving challenge di angka 3 juta aja. Nah ini karena pecahannya 25 sama 20.000 sama 5.000, ini aku masukin ke sesuai dengan nominal 25 sama 5.000, jadi totalnya itu 25.000 rupiah. Alhamdulillah keisi saving challenge aku, meskipun hanya 2 love. Mudah-mudahan secara konsisten nanti bisa terkumpul semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian ya teman-teman video sharing aku. Sekali lagi aku ucapin terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan Allah balaskan dengan beribu-ribu kebaikan untuk teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan aku mohon maaf apabila dalam penyampaian itu ada salah ucap, salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan video aku ini menginspirasi teman-teman semuanya. Aku akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.